mati demi memenuhi permintaanmu. Apakah kamu masih mau menikah denganku? Ajeng yang sedang memilih contoh foto prewedding di layar ponselnya langsung menoleh. Ia mengerutkan dahi, lalu memukul pelan dengan Radit. Ngomong apa sih? Orang lagi bahas prewedding, malah ngomong mati. Radit tertawa kecil, tetapi senyumnya tidak tertahan lama. Ya, cuma bercanda. Jangan bercanda gitu aku gak suka. Ajeng kembali menatap layar ponselnya. Nih, lihat. Bagus kan? Aku pengen foto kayak gini. Radit ikut melihat. Di layar tampak sepasang calon pengantin berdiri di depan air terjun yang tinggi. Kabut tipis menyelimuti bebatuan, sementara cahaya matahari menembus sela pepohonan. Ajeng tersenyum lebar. Aku dari dulu pengen punya foto begini. Radit mengangguk pelan. Iya, bagus. Berarti jadi ya? Radit tidak langsung menjawab. Soalnya tempat kayak gitu pasti jauh. Nggak apa-apa. Pasti butuh biaya lagi. Ajeng menggenggam tangan Radit. Aku cuma minta ini, Dit. Radit memaksakan senyum. Iya, sayang. Sore itu hujan kembali mengguyur kawasan Antapani. Air menggenang di depan rumah sederhana milik Radit. Laki-laki itu duduk di teras sambil menatap hujan yang belum juga reda. Sebatang rokok mengepul di antara jemarinya. Baru 2 hari lalu, ia melunasi seluruh biaya gedung, catering, dan seserahan. Tabungannya hampir habis. Kini muncul permintaan baru. Foto prewedding di air terjun. Pintu rumah berderit. Bu Endah keluar membawa 2 gelas teh hangat. Ibu dari tadi lihat kamu melamun terus. Radit menerima gelas itu. Makasih, Bu. Pikiran Ajeng. Radit mengangguk. Dia pengen foto prewedding di air terjun, Bu. Bu Endah meniup pelan teh panasnya. Air terjun mana? Nggak tahu, Bu. Terus? Katanya asal bagus gitu. Bu Endah menatap anak semata wayangnya. Kamu keberatan? Bukan keberatan, Bu. Lalu? Radit menghela nafas. Uangnya, Bu. Suasana kembali sunyi. Hanya terdengar suara hujan memukul genteng. Bu Indah memegang bahu Radit. Kamu sudah banyak berkorban. Belum cukup, Bu. Semua orang punya batas, Radit. Tapi aku pengen Ajeng bahagia, Bu. Bu Endah tersenyum tipis. Iya, Ibu tahu kok. Radit menatap jalan yang mulai gelap. Aku cuma takut nanti dia kecewa, Bu. Bu Endah mengusap lengan anaknya. Kalau perempuan itu memang sayang sama kamu, dia pasti ngerti keadaanmu. Radit hanya diam. Ia tahu Ajeng bukan perempuan yang matre. Namun kali ini ia benar-benar ingin memenuhi keinginan terakhir sebelum mereka resmi menjadi suami istri. Beberapa menit kemudian Radit berdiri. Aku keluar dulu ya, Bu. Mau kemana? Nongkrong ke warung kopi. Jangan pulang terlalu malam ya. Radit mengangguk lalu mengambil jaket dan helm. Warung kopi langganan tempat nongkrong mereka masih ramai meski hujan belum berhenti. Aroma kopi hitam bercampur asap rokok memenuhi ruangan. Radit memilih duduk di pojok. Belum lama ia menyeruput kopinya. Harry datang membawa 2 bungkus gorengan. Dari tadi dicariin. Radit tersenyum. Duduk. Harry langsung memahami raut wajah sahabatnya. Kamu lagi ada masalah, Dit? Enggak. Kalau enggak, wajahmu enggak bakal kusut begitu. Radit tertawa pelan. Kelihatan ya? Jelas, Dit. Radit akhirnya menceritakan permintaan Ajeng. Harry mendengarkan tanpa menyela. Jadi, cuma gara-gara foto? Iya. Sebenarnya studio banyak yang nyediain paket outdoor loh. Harganya mahal gak, Her? Harry mengangguk pelan. Kalau kameranya sih tenang. Aku bisa motret, Dit. Radit menoleh. Hah? Beneran kamu, Her? Iya, lumayan buat portofolio juga. Senyum Radit mulai kembali. Serius? Serius, Dit. Belum sempat pembicaraan berlanjut, seseorang menarik kursi dengan suara berisik. Wawan duduk sambil membawa segelas kopi. Wah, rapat penting nih. Kamu muncul terus kalau ada kopi gratis, sindir Harry. Wawan tertawa. Ada apa?
Radit menjelaskan semuanya. Wawan mengangguk berkali-kali. Kalau cuma cari air terjun, ia berhenti sejenak. Aku pernah dengar ada satu. Heri langsung menoleh. Di mana, Wan? Belakang waduk, desa sebelah tuh. Heri mengernyit. Mana ada? Ada. Dari mana taunya kamu? Dari cerita orang. Heri terkekeh. Itu lagi. Serius? Radit mulai tertarik. Bagus nggak tempatnya? Katanya bagus, Dit. Hah? Katanya? Iya, katanya. Kamu sendiri pernah ke sana? Wawan menggeleng. Belum. Heri langsung menyandarkan badan. Nah kan? Tapi beberapa orang pernah cerita. Siapa? Orang kampung sebelah. Mereka bawa foto, kamera gitu? Enggak. Heri tertawa. Ya berarti cuma kabar. Wawan mengangkat bahu. Percaya nggak percaya sih. Radit justru berpikir cukup lama. Kalau memang ada. Heri memotong. Dit. Apa, Her? Jangan asal percaya. Radit menatap meja. Lah kalau ternyata benar ada air terjun di sono? Lah kalau ternyata nggak ada? Ya pulanglah. Heri masih terlihat ragu. Radit kemudian berkata pelan. Aku cuma pengen lihat Ajeng seneng. Kalimat itu membuat Heri terdiam. Ia mengenal Radit sejak SD. Sahabatnya itu selalu mendahulukan orang lain dibanding dirinya sendiri. Heri akhirnya menghembuskan nafas panjang. Baiklah, Radit menoleh cepat. Kamu mau ikut? Iyalah, serius? Iya. Dan kamu yang motret? Heri mengangguk. Aku sekalian latihan kok. Wajah Radit langsung berbinar. Ia menjabat tangan Heri erat. Makasih ya. Wawan pun ikut tersenyum. Kalau kalian jadi kesana, kabarin aku hasil fotonya ya. Radit menghabiskan sisa kopinya. Tatapannya kini jauh lebih mantap dibanding saat datang. Semua keraguannya perlahan hilang. Ia sudah mengambil keputusan. Apapun resikonya, ia akan mencari air terjun itu demi memenuhi keinginan perempuan yang sebentar lagi menjadi istrinya. Radit berdiri sambil mengenakan jaketnya. Heri ikut bangkit. Mau langsung pulang? Iya. Jadi kapan berangkat? Radit tersenyum penuh keyakinan. Besok pagi kita berangkat, Her. Mobil itu baru 10 menit masuk hutan, tapi pelang larangan yang sama muncul lagi di depan mereka. Pagi itu langit masih diselimuti awan tipis setelah hujan semalaman. Radit sudah berdiri di depan rumah Heri sejak pukul 7. Mobil pinjaman milik kantor desa terlihat bersih meski usianya tidak lagi muda. Heri keluar sambil membawa tas kamera hitam yang cukup besar. Udah siap? Tanya Radit. Heri mengangkat tasnya. Kalau kameranya sih siap. Yang belum siap itu perasaanku. Radit tersenyum. Masih kepikiran omongan Wawan? Iya, Dit. Paling juga cuma jalan masuk hutan biasa kok. Heri menutup pintu mobil. Ya semoga ya. Radit langsung menyalakan mesin. Mumpung masih pagi, yuk kita langsung jemput Ajeng. Kos Ajeng berada hampir 40 menit dari rumah Radit. Ketika mobil berhenti di depan bangunan 2 lantai itu, Ajeng sudah berdiri di teras sambil membawa tas kecil. Lama nunggunya? Tanya Radit. Baru 5 menit. Ajeng membuka pintu belakang mobil. Matanya langsung tertuju pada sebuah kotak besar dan tas kamera. Kalian serius bawa kamera sebanyak ini? Heri tertawa kecil. Namanya juga fotografer. Ajeng menatap Radit. Jadi sebenarnya kita mau kemana? Radit sengaja tidak menjawab. Tar juga tahu. Ajeng mendengus pelan. Kamu bikin penasaran? Itu memang rencananya. Ajeng hanya menggeleng sambil tersenyum tipis. Mobil kembali melaju meninggalkan kota. Awalnya perjalanan terasa menyenangkan. Mereka melewati persawahan, rumah-rumah penduduk, dan jalan raya yang masih ramai kendaraan. Heri sesekali mengobrol soal konsep foto. Kalau benar memang ada air terjunnya, nanti kalian berdiri dekat batu besar. Cahaya paginya pasti bagus. Ajeng terlihat mulai bersemangat. Kalau ada kabut pasti lebih bagus lagi ya. Radit tersenyum, puas melihat tunangannya mulai membayangkan hasil foto. Itu sebabnya kita berangkat pagi. Namun semakin jauh perjalanan, jalan raya mulai berubah menjadi jalan desa yang sempit. Aspal mulai rusak. Lubang-lubang kecil memenuhi badan jalan. Mobil beberapa kali berguncang cukup keras.
Ajeng memegang pegangan pintu. Aduh. Radit melirik lewat kaca spion. Kenapa? Aku agak mual. Harry segera mengambil botol air mineral dari dashboard. Nih, minum dulu. Ajeng menerimanya. Makasih ya. Radit memperlambat laju mobil. Kalau mau berhenti bilang aja. Nggak usah, jalan aja. Beberapa menit kemudian, jalan berubah semakin cepat. Pepohonan mulai memenuhi sisi kanan dan kiri. Rumah penduduk semakin jarang terlihat. Ajeng mulai memperhatikan keadaan sekitar. Dit, iya. Ini kita mau kemana sih sebenarnya? Nggak lagi nyampe kok. Kamu hafal jalannya kan? Hafal? Jawaban itu terdengar mantap, tetapi sebenarnya Radit hanya mengikuti petunjuk dari ponselnya. Sinyal mulai naik turun. Ia berharap rute yang tersimpan tidak berubah. Tak lama kemudian, sebuah pelang merah berdiri di pinggir jalan. Tulisan cat putih di atasnya mulai memudar. Kawasan milik pribadi, dilarang masuk tanpa izin. Ajeng langsung menegakkan badan. Itu pelang apa? Radit memperlambat mobil. Kayaknya cuma batas kawasan. Ajeng membaca sekali lagi. Dit, balik aja yuk. Loh kenapa? Perasaan aku gak enak. Radit memandang ke depan. Kalau kita balik sekarang, perjalanan kita sia-sia dong. Aku gak peduli. Harry ikut memperhatikan pelang itu. Dit, mungkin kita tanya warga dulu deh. Radit membuka peta di ponselnya. Titiknya emang lewat sini kok. Ajeng menggeleng. Aku gak suka tempat beginian. Radit mencoba menenangkan. Masuk sebentar aja ya. Ajeng masih ragu. Kalau jalannya buntu, kita langsung balik ya. Radit pun mengangguk. Iya. Akhirnya mobil perlahan melewati pelang merah itu. Suasana berubah drastis. Pepohonan besar menaungi jalan. Cabang-cabang pohon saling bertemu di atas kepala, sehingga cahaya matahari sulit menembus. Udara terasa lebih dingin. Tak ada kendaraan lain, tak ada rumah, tak ada suara manusia. Yang terdengar hanya mesin mobil dan suara burung dari kejauhan. 10 menit berlalu, Radit mengernyit. Perasaan tadi. Harry ikut melihat ke depan. Loh, Ajeng langsung memucat. Di depan mereka berdiri pelang merah yang sama, tulisan yang sama, posisi yang sama. Ajeng langsung bersuara. Kita muter? Radit menggeleng. Gak mungkin. Tapi itu pelang yang tadi. Harry melihat ke belakang. Jalannya cuma satu. Radit menghentikan mobil. Ia turun dan melihat sekeliling. Tak ada percabangan, tak ada jalan lain. Ia kembali masuk ke mobil. Mungkin tadi kita salah belok kali ya. Ajeng langsung memotong. Gak ada belokan. Ya udah kita coba lagi yuk. Ajeng menatap Radit dengan kesal. Kenapa sih harus paksain? Kan aku udah bilang, ayo kita pulang. Radit menarik nafas panjang. Kita udah sejauh ini. Kalau tempatnya emang gak mau didatangi gimana? Jangan ngomong gitu ah. Harry ikut berkata pelan. Dit, kita emang muter Dit. Radit belum sempat menjawab ketika Harry menunjuk ke arah kiri jalan. Tuh, ada orang. Seorang gadis muda berjalan perlahan sambil membawa keranjang anyaman di atas kepalanya. Kakinya tanpa alas, pakaiannya sederhana, langkahnya pelan. Radit segera turun. Permisi, gadis itu berhenti. Ia menoleh perlahan, tatapannya datar. Mau tanya, gadis itu tidak menjawab. Kalau ke air terjun lewat mana ya? Beberapa detik gadis itu hanya menatap wajah Radit. Lurus, lalu nanti ada belokan kanan. Setelah itu, ikuti saja jalan itu. Radit tersenyum lega. Nah, bener kan? Namun gadis itu kembali berbicara. Suaranya pelan, dingin, hampir tanpa nada. Kalau masih ingin hidup, pulanglah. Suasana mendadak sunyi. Ajeng yang mendengar dari dalam mobil langsung merinding. Harry saling berpandangan dengan Radit. Radit mencoba tersenyum. Maksudnya apa? Gadis itu tidak menjawab. Ia kembali berjalan, memasuki pepohonan, dan dalam hitungan detik tubuhnya menghilang di balik kerimbunya hutan. Ajeng membuka pintu mobil. Dit, iya, kita pulang yuk. Radit menatap jalan di depan. Wajahnya mulai serius. Kita udah terlalu jauh buat balik. Harry menghela nafas. Kamu yakin, Dit? Radit mengangguk mantap. Kalau air terjun itu benar ada, kita pasti menemukannya. Ia kembali menyalakan mesin. Mobil bergerak perlahan. Beberapa meter kemudian,
ban depan kembali melewati plang merah yang sama untuk kedua kalinya. Mobil akhirnya berhenti di ujung jalan tanah yang semakin sempit. Ban depannya terjebak di antara lumpur dan akar pohon yang mencuat ke permukaan. Radit mencoba menginjak pedal gas sekali lagi. Mesin meraung. Ban hanya berputar tanpa membuat mobil bergerak sedikit pun. "Sudah, Dit," kata Harry sambil turun dari mobil. "Kalau dipaksa, makin masuk lumpur." Radit mematikan mesin. Ia turun dan melihat kondisi jalan di depan. Lebarnya hanya cukup untuk satu orang berjalan. Semak-semak tumbuh rapat di kanan kiri. Sementara pepohonan tinggi membuat cahaya matahari semakin sulit masuk. Ajeng ikut turun. Wajahnya masih pucat sejak perjalanan tadi. "Masih jauh ya?" tanyanya pelan. Radit melihat peta di ponselnya. Sinyal sudah hilang. "Harusnya nggak jauh." Ajeng menarik nafas panjang. "Kalau memang nggak ketemu, kita pulang aja yuk." Radit mengangguk. "Ya, kita coba sebentar saja ya." Harry mengambil tas kameranya dari bagasi. Peralatan sudah lengkap. Radit mengambil ransel berisi pakaian prewedding dan sebuah kotak kecil perlengkapan rias yang dipinjam dari temannya. "Ayo." Mereka mulai berjalan menyusuri jalan setapak. Tanah terasa licin akibat hujan beberapa hari terakhir. Radit berjalan paling depan, membuka jalan di antara tanaman liar. Di belakangnya, Ajeng melangkah pelan sambil sesekali memegang batang pohon agar tidak terpleset. Harry berada paling belakang. Ia terus mengamati sekitar. "Sepi banget ya," gumamnya. Radit meneles bentar. "Namanya juga hutan, Her." "Bukan itu, Dit. Lalu, gak ada suara burung." Radit berhenti mendengarkan. Iya benar. Yang terdengar hanya gesekan dedaunan tertiup angin. Ajeng memeluk lengannya sendiri. "Perasaan aku makin gak nyaman." Radit tersenyum tipis. "Bentar lagi selesai kok." Mereka kembali berjalan. Semakin masuk ke dalam, udara berubah jauh lebih dingin. Pohon-pohon besar berdiri rapat. Akar-akar menjalar di atas tanah seperti ular yang membeku. Langkah mereka semakin pelan, karena jalan mulai dipenuhi lumut. Beberapa kali Ajeng hampir terpleset. Radit segera mengulurkan tangan. "Pegangan." Ajeng menerima uluran itu. "Makasih ya." Harry melihat pemandangan itu sambil menundukkan kepala. Ada rasa bersalah yang kembali muncul, tetapi ia memilih diam. Tak lama kemudian, mereka tiba di depan sebuah batu besar, setinggi hampir 3 meter. Permukaannya dipenuhi lumut hijau. Tanaman rambat menutupi sebagian sisinya. Radit tersenyum. "Ini pasti batu yang dimaksud." Harry mengangguk. Lumayan besar, Dit." Saat mereka berhenti, terdengar suara gemuruh pelan. Ajeng mengangkat kepala. "Itu tadi suara apa ya?" Radit memasang telinga. Beberapa detik kemudian, wajahnya berubah cerah. "Air?" Harry ikut mendengarkan. "Iya, suara air itu." Radit tampak bersemangat. "Berarti kita udah deket." Ajeng masih terlihat ragu. "Aku tetap merasa tempat ini aneh banget." "Bentar lagi selesai kok, udah santai aja." Mereka melewati batu besar itu. Jalan di depannya berbeda. Tanah hampir tidak terlihat lagi karena seluruh permukaannya dipenuhi tanaman rambat. Pepohonan semakin rapat. Langit nyaris tak terlihat. Suara air terdengar semakin jelas. Namun bersamaan dengan itu, suasana terasa semakin menyesakkan. Radit tetap melangkah lebih dulu. Ajeng dan Harry mengikuti dari belakang. Baru beberapa langkah melewati akar pohon yang menjulur, Radit tiba-tiba berhenti. "Hah?" Ia menunduk. Dari sela akar pohon sesuatu bergerak. Seekor ular hitam kecil merayap keluar, lalu 2 ekor, 5 ekor, puluhan ekor. Dalam hitungan detik tanah di sekitar kaki Radit dipenuhi ular-ular hitam sebesar jari tangan. "Dit, mundur Dit!" teriak Harry panik. Radit mencoba melompat, terlambat. Beberapa ular sudah lebih dulu menggigit pergelangan kaki dan betisnya. "Ah!" Ia terjatuh keras. Ular-ular itu terus melilit dan menggigit tanpa henti.
Radit memukul tanah, berusaha melepaskan diri. "Tolong!" Ajeng menjerit histeris. "Radit!" Ia hendak berlari tetapi Harry langsung menarik lengannya. "Jangan! Lepasin aku! Itu ular berbisa! Radit!" Air mata Ajeng mengalir deras. Tubuh Radit mulai kejang. Kulitnya perlahan berubah kebiruan, nafasnya memburu. Mulutnya mengeluarkan busa tipis. Ajeng terus meronta. "Lepasin aku harus nolong dia." "Kalau kamu kesana, kamu ikut mati, Ajeng. Aku gak peduli." Radit masih berusaha mengangkat kepala. Tatapannya mulai kabur. Ia melihat Ajeng menangis sambil terus berusaha mendekatinya. Lalu ia mendengar suara Harry. "Ajeng, ayo kita harus pergi." Ajeng menggeleng kuat. "Enggak." Harry menggenggam kedua bahu Ajeng. "Dia gak mungkin selamat, Ajeng." Ajeng memegang perutnya yang tiba-tiba terasa nyeri. Gerakan kecil itu membuat Harry membeku. Tatapannya turun ke arah tangan Ajeng. Lalu kembali ke wajah perempuan itu. Beberapa keping kenangan yang selama ini ia kubur muncul kembali. Suaranya berubah pelan, bergetar. "Itu anakku kan?" Ajeng langsung terdiam. Air matanya semakin deras. Ia tidak sanggup menjawab. Hanya isak tangis yang keluar dari bibirnya. Harry memejamkan mata sesaat. Jawaban itu sudah cukup baginya. Ia menarik nafas panjang, lalu kembali memegang lengan Ajeng. "Ayo." Ajeng menggeleng sambil terus menangis. "Aku gak bisa ninggalin Radit. Kita harus pergi, Ajeng. Lepasin." Harry akhirnya menarik Ajeng dengan paksa. Mereka berlari meninggalkan tempat itu. Radit yang masih terbaring di tanah berusaha membuka matanya. Penglihatannya semakin buram. Namun ia masih sempat melihat dua orang yang paling ia percaya berlari menjauh tanpa menoleh lagi. Di detik-detik terakhir kesadarannya, Radit menyadari satu kenyataan yang jauh lebih menyakitkan daripada racun ular yang mengalir di tubuhnya. Perempuan yang hendak dinikahinya ternyata mengandung anak sahabatnya sendiri. Pandangan Radit perlahan menggelap, sementara langkah Ajeng dan Harry keparat semakin jauh menghilang di balik kerimbunya hutan. Harry terus menarik tangan Ajeng sekuat tenaga. Ranting-ranting kecil menghantam wajah dan lengan mereka. Sementara semak berduri menggores kaki setiap kali mereka memaksa menerobos hutan. "Jangan berhenti!" teriak Harry sambil sesekali menoleh ke belakang. Ajeng sudah kehabisan tenaga. Nafasnya memburu, dadanya terasa sesak. Sementara perutnya kembali nyeri sejak mereka meninggalkan Radit. "Harry, aku gak kuat. Sedikit lagi, Jeng." Mereka terus berlari tanpa tahu arah. Tidak ada jalan setapak. Tidak ada tanda-tanda mobil. Yang terlihat hanya pohon-pohon besar yang bentuknya hampir sama. Setelah beberapa menit, Harry akhirnya berhenti. Ia membungkuk sambil memegang lutut. Nafas dulu. Ajeng langsung terduduk di tanah yang lembab. Air matanya terus mengalir tanpa bisa dihentikan. "Radit," namanya keluar lirih. Harry tidak menjawab. Ia hanya memandang segala arah. "Harusnya kita udah jauh." Ajeng mengusap wajahnya. "Kenapa masih gak ketemu jalan?" Harry menggeleng. "Aku juga gak tahu." Ia mencoba mengingat arah datang mereka. Namun setiap sisi hutan terlihat sama. Batang pohon yang tinggi, tanaman rambat, akar-akar besar yang menjalar di permukaan tanah. Seolah-olah hutan itu sengaja menghapus semua jejak yang mereka lewati. Ajeng mulai panik. "Harry, iya, apa kita tersesat?" Harry terdiam beberapa saat. Kayaknya. Ajeng langsung menutup wajahnya. Astaga. Belum sempat Harry menenangkan, telinga mereka menangkap suara gemuruh air. Suara itu pelan tetapi jelas. Ajeng mengangkat kepala. "Itu..." Harry ikut memasang telinga. "Iya, suara air. Tapi kita tadi larinya menjauh." "Iya, kenapa malah kedengaran deket ya?" Harry tidak mampu menjawab. Suara itu justru semakin keras, seolah ada sesuatu yang memanggil mereka untuk mendekat. "Kita lihat saja," ucap Harry akhirnya. Ajeng menatapnya ragu. "Kalau itu bukan jalan keluar, kita nggak punya pilihan lain." Dengan langkah pelan mereka mengikuti arah suara. Semakin dekat, udara terasa lebih dingin. Kabut tipis mulai turun di antara pepohonan. Tak lama kemudian, pepohonan terbuka. Di depan mereka mengalir sebuah air terjun yang jatuh dari tebing batu hitam setinggi belasan meter. Airnya jernih,
Kabut halus menyelimuti bebatuan di bawahnya. Ajeng memandangnya tanpa berkedip. Jadi benar-benar ada air terjun? Harry mengangguk pelan. Iya. Beberapa detik keduanya hanya berdiri. Suara air memenuhi seluruh hutan. Harry melangkah lebih dulu mendekati aliran sungai kecil di bawah air terjun. Ia berjongkok, tangannya menciduk air, lalu meminumnya. Segar. Ajeng tidak bergerak. Tatapannya justru menyapu sekitar air terjun. Batu-batu besar, kabut, cahaya matahari yang menembus sela pepohonan. Semuanya persis seperti foto yang pernah ia tunjukkan kepada Radit. Dadanya mendadak sesak. Air matanya kembali jatuh. Harry, iya, Radit. Harry menghentikan gerakannya. Ajeng menatap air terjun itu sambil menangis. Dia benar-benar mau ngajak aku foto di sini. Suasana mendadak sunyi. Tak ada lagi yang bisa dibantah. Radit memang datang ke tempat itu demi memenuhi permintaan perempuan yang dicintainya. Ajeng terduduk di atas batu. Aku jahat. Harry memalingkan wajah. Ajeng menangis makin keras, menyesal. Dia gak pernah nolak permintaanku. Tangannya gemetar. Aku malah ngianatin dia, nyakitin dia. Harry mengepalkan tangannya. Ia sendiri tidak mampu menyangkal rasa bersalah yang mulai menghimpit dadanya. Sahabat sendiri ditikung. Namun penyesalan itu sudah terlambat. Radit telah tertinggal jauh di dalam hutan. Entah masih hidup atau sudah meninggal. Saat suasana kembali hening, Harry mendengar suara langkah kaki pelan dari balik semak. Krek, krek. Ia spontan menoleh. Seorang gadis berdiri di balik pepohonan. Kakinya masih telanjang. Keranjang anyaman masih berada di atas kepalanya. Wajahnya tetap datar, tidak menunjukkan senyum sedikit pun. Harry langsung mengenalinya. Itu. Ajeng ikut menoleh. Namun saat ia berkedip, gadis itu sudah berjalan menjauh. Pelan, tanpa suara, Harry berdiri. Hei! Gadis itu tidak menoleh. Ia terus melangkah masuk ke balik semak. Aku mau tanya. Tak ada jawaban. Harry melangkah mengikuti. Jangan jauh-jauh, Her, teriak Ajeng. Iya, nanti aku balik. Gadis itu berjalan semakin dalam. Sekali rambut panjangnya terlihat di sela batang pohon. Harry terus mengejar. Berhenti! Namun setiap kali ia merasa hampir menyusul, jarak mereka justru kembali menjauh. Beberapa saat kemudian, keduanya menghilang di balik pepohonan. Ajeng kini sendirian. Suara air terjun kembali mendominasi. Tubuhnya terasa sangat lelah. Kelopak matanya semakin berat. Ia menyandarkan punggung pada batu besar. Aku cuma istirahat sebentar. Matanya perlahan terpejam dan kesadarannya mulai menghilang. Ajeng merasa sedang berlari. Tanah di bawah kakinya kasar dan dipenuhi kerikil tajam. Ia tidak tahu sedang lari dari apa. Namun rasa takut memenuhi dadanya. Di belakangnya terdengar suara berat. Duk, duk, duk. Suara itu semakin cepat. Ajeng memberanikan diri menoleh. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Di tengah kabut, berdiri sesosok pocong bertubuh sangat tinggi. Kain kafannya kotor, wajahnya pucat, matanya hitam pekat. Mulutnya terbuka memperlihatkan gigi yang menghitam. Makhluk itu melayang pelan mendekatinya. Ajeng mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar. Tolong! Pocong itu terus mendekat. Kabut perlahan tersibak. Wajah makhluk itu semakin jelas. Ajeng membelalakan mata. Dadanya seperti diremas kuat. Ia mengenali wajah itu. Itu. Suara Ajeng tercekat. Pocong itu memiliki wajah Radit. Ajeng terbangun dengan nafas memburu. Dadanya naik turun, sementara tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Bayangan pocong berwajah Radit masih terasa begitu nyata di kepalanya. Ia buru-buru bangkit dari batu tempatnya bersandar. Harry! Tak ada jawaban. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri. Air terjun masih mengalir deras. Tetapi Harry tidak terlihat dimanapun. Harry! Suara Ajeng tenggelam oleh gemuruh air. Perasaan takut kembali memenuhi dadanya. Ia berdiri sambil memegangi batu agar tubuhnya tidak limbung. Kepalanya masih terasa berat. Saat itulah terdengar suara langkah kaki dari belakang.
Ajeng perlahan membalikkan badan. Matanya membelalak. Radit! Laki-laki itu berdiri beberapa meter di belakangnya. Bajunya masih sama. Celana yang dipakainya masih dipenuhi lumpur. Namun wajahnya jauh lebih pucat daripada sebelumnya. Bibirnya membiru. Tatapannya tenang. Dit! Ajeng berlari memeluknya tanpa berpikir panjang. Tangisnya pecah. Aku kira kamu sudah mati. Radit tidak langsung membalas pelukan itu. Tangannya hanya terangkat pelan, lalu menepuk punggung Ajeng. Aku masih di sini. Ajeng menangis semakin keras. Maafin aku. Radit menatap air terjun beberapa saat. Ayo. Ajeng mengusap air matanya. Kemana? Aku antar kamu keluar. Kamu gak apa-apa, Dit? Radit mengangguk pelan. Aku masih bisa jalan. Ajeng menggenggam tangan Radit. Saat kulit mereka bersentuhan, Ajeng langsung mengernyit. Dingin sekali. Radit hanya tersenyum tipis. Udara di sini emang dingin. Ajeng tidak bertanya lagi. Ia merasa yang terpenting sekarang adalah keluar dari hutan pelang merah. Mereka mulai berjalan meninggalkan air terjun. Anehnya, jalan yang sebelumnya terasa rumit kini tampak terbuka. Radit berjalan di depan tanpa ragu. Ajeng mengikuti sambil terus memegang lengannya. Sepanjang perjalanan tidak ada suara selain langkah mereka. Beberapa kali Ajeng ingin bertanya tentang Harry, namun setiap melihat wajah Radit, ia mengurungkan niatnya. Suasana terlalu sunyi. Beberapa menit kemudian Radit tiba-tiba berbicara. Ajeng, iya. Kamu bahagia sama aku? Ajeng langsung menoleh. Kenapa nanya begitu? Jawab saja. Ajeng mengangguk pelan. Aku bahagia, Dit. Radit kembali melangkah. Syukurlah. Ajeng menggenggam lengannya lebih erat. Aku yang minta maaf, Dit. Radit diam. Air mata Ajeng kembali jatuh. Aku sudah bikin kamu kecewa. Radit masih tidak memandangnya. Iya, aku tahu. Ajeng menghentikan langkah. Kamu tahu? Radit mengangguk pelan. Hati orang gak bisa dipaksa. Ajeng menutup mulutnya. Tangisnya kembali pecah. Iya, aku salah. Tidak semua kesalahan bisa diperbaiki. Aku benar-benar menyesal. Radit memandang lurus ke depan. Penyesalan memang selalu datang belakangan. Ajeng terus menangis sambil berjalan. Kalau saja aku jujur dari awal. Kamu sudah memilih jalanmu. Ajeng menundukkan kepala. Ia tidak sanggup lagi menatap wajah laki-laki yang selama ini selalu berusaha membahagiakannya. Beberapa saat kemudian pepohonan mulai berkurang. Cahaya matahari terlihat di depan. Ajeng mengangkat wajah. Itu. Mobil itu masih terparkir di tempat semula. Ajeng menghembuskan nafas lega. Kita berhasil. Radit berhenti beberapa langkah. Sebelum ke mobil, Ajeng ikut berhenti. Kenapa, Dit? Radit perlahan melepaskan genggaman tangan Ajeng. Kamu lanjut sendiri. Ajeng menggeleng. Enggak, kita pulang sama-sama. Radit tersenyum tipis. Sekarang kamu harus hidup menjadi yang lebih baik. Ajeng mengernyit. Maksud kamu? Radit menatap wajah perempuan itu cukup lama. Tatapannya tidak lagi menyimpan amarah. Yang tersisa hanya kesedihan. Aku sudah ikhlas. Ajeng menggeleng kuat. Jangan ngomong gitu, Dit. Kamu gak perlu lagi merasa bersalah. Aku tetap mau sama kamu. Kita nikah. Radit menggeleng perlahan. Kita gak mungkin bersama lagi. Ajeng meraih tangannya lagi. Ayo pulang, Dit. Namun kali ini jemarinya tidak menyentuh apapun. Tubuh Radit perlahan memudar seperti tertelan kabut. Radit. Ajeng melangkah maju. Dit. Dan dalam sekejap sosok laki-laki itu lenyap. Yang berdiri di hadapannya kini adalah sesosok pocong bertubuh tinggi dengan kain kafan yang lusuh. Kepalanya miring, tubuhnya diam. Perlahan wajah pocong itu terangkat, sama persis yang ada di mimpinya. Ajeng menjerit sekeras-kerasnya. Wajah di balik balutan kain kafan itu adalah wajah Radit, pucat, bibir membiru, matanya terbuka lebar, menatapnya tanpa berkedip. Radit!
Sosok pocong itu melayang maju beberapa langkah. Ajeng mundur dengan tubuh gemetar, kakinya kehilangan keseimbangan, pandangannya mulai kabur. Suara di sekelilingnya perlahan menghilang. Hal terakhir yang ia lihat adalah sosok pocong berwajah Radit berdiri tidak jauh di depannya. Dunia di sekelilingnya berubah gelap. Tubuh Ajeng roboh ke tanah berlumpur. Ia kehilangan kesadaran. Saat membuka mata, Ajeng baru sadar mereka ternyata telah hilang selama 3 hari. Ajeng perlahan membuka matanya. Pandangannya masih buram. Kepalanya terasa berat seolah dipukul berkali-kali. Suara mesin mobil terdengar samar, bercampur deru nafas seseorang yang tidak beraturan. Ia berkedip beberapa kali sebelum akhirnya mengenali dashboard mobil pinjaman desa. "Harry?" Suaranya lirih. Harry yang sedang menyetir tidak langsung menjawab. Kedua tangannya mencengkram setir begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan beberapa luka gores memenuhi pipi serta lehernya. Ajeng mencoba duduk tegak. Kita di mana?" Keluar dari hutan pelang merah. Ajeng langsung teringat Radit. Radit? Ia menoleh ke kursi belakang. Kosong. "Berhenti, Harry, kita balik." Harry menggeleng tanpa menoleh. "Nggak bisa. Kita harus cari Radit." "Radit udah nggak ada, Ajeng." Air mata Ajeng kembali mengalir. "Enggak, aku tadi sama dia. Dia ngantar aku sampai mobil." Harry memejamkan mata sejenak. "Itu bukan Radit." Ajeng menggeleng keras. "Itu Radit." "Tidak." Suara Harry terdengar datar, tetapi penuh ketakutan. "Aku lihat sendiri tubuh Radit di sana, dikerubungi ular. Dia nggak mungkin masih hidup." Ajeng tidak sanggup membalas. Ia memegangi kepalanya yang berdenyut-denyut. Perutnya kembali terasa nyeri. Awalnya hanya seperti ditusuk benda kecil. Lama-kelamaan rasa sakit itu menjalar hingga ke pinggang. Ajeng meringis. "Harry, ada apa? Perutku." Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, ia merasakan sesuatu yang hangat mengalir di sela pahanya. Tangannya gemetar ketika menyentuh bagian rok yang mulai basah. Saat telapak tangannya diangkat, terlihat bercak darah segar. "Harry!" Suara Ajeng bergetar. Darah!" Harry langsung menoleh sekilas. Wajahnya berubah panik. "Sebentar lagi kita sampai jalan raya." Ia menginjak pedal gas lebih dalam. Mobil melaju lebih cepat, meninggalkan kawasan hutan pelang merah. Sekitar 1 jam kemudian, mobil berhenti di halaman sebuah rumah sakit kecil. Perawat segera membawa Ajeng ke ruang pemeriksaan. Harry hanya bisa duduk di kursi lorong sambil menundukkan kepala. Tangannya masih gemetar. Bayangan Radit yang tergeletak di tengah kawanan ular terus muncul di kepalanya. Tak lama kemudian seorang dokter keluar. "Keluarga dari Ajeng siapa?" Harry berdiri. "Saya temannya, Dok." Dokter menghela nafas pelan. "Pasien mengalami keguguran." Kalimat itu membuat Harry kehilangan kata-kata. Ia hanya mampu mengangguk pelan. Beberapa menit kemudian, Ajeng dipindahkan ke ruang rawat. Matanya kosong. Tatapannya hanya mengarah ke langit-langit ruangan. Tidak air mata, tidak ada air mata, tidak ada suara. Seolah semua emosinya telah habis. Tak lama kemudian terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa dari lorong. Bu Endah datang bersama 2 anggota keluarga lainnya. Begitu melihat Ajeng, perempuan parubaya itu langsung memegang kedua tangannya. "Ajeng!" Tangisnya pecah. "Radit mana?" Ajeng menutup wajahnya. Ia tidak mampu menjawab. Bu Endah kembali bertanya, "Anak ibu mana?" Ajeng menangis semakin keras. "Maaf, Radit di mana?" Dengan suara terbata-bata Ajeng menceritakan semuanya. Tentang perjalanan mereka, tentang hutan pelang merah, tentang ular-ular yang menyerang, tentang dirinya yang terpisah dari Radit. Bu Endah langsung terduduk lemas. Air matanya tidak berhenti mengalir. Harusnya ibu larang saat dia mau pergi. Beberapa saat kemudian, 2 orang polisi datang ke rumah sakit. Salah satunya memperkenalkan diri.
Saya Arman. Ia membuka buku catatan. Kami menerima laporan orang hilang dari keluarga. Ajeng mengangkat wajah. Orang hilang? Arman mengangguk. Hari ini hari ketiga sejak kalian berangkat. Ajeng membelalak. Hah? 3 hari? Iya. Ajeng menoleh kepada Harry. Kita cuma semalam kan? Harry hanya terdiam. Ia sendiri tidak mengerti. Yang ia rasakan seolah mereka baru berada di hutan beberapa jam. Namun kenyataannya sudah 3 hari berlalu. Arman mencatat seluruh keterangan mereka. Setelah selesai ia berdiri. Besok pagi kami bentuk tim pencarian. Bu Endah langsung menghampiri polisi itu. Tolong temukan anak saya, Pak. Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Keesokan paginya tim gabungan polisi, relawan, dan warga mulai memasuki kawasan hutan Plang Merah. Ajeng hanya bisa menunggu di rumah sakit. Sedangkan Harry memilih pulang ke rumahnya. Namun sejak hari itu sikapnya berubah. Ia lebih banyak diam, sering duduk sendirian di teras. Tatapannya kosong. Ibunya beberapa kali mengajaknya bicara. Harry, laki-laki itu tidak menjawab. Kamu makan dulu. Ia tetap diam. Malam harinya, ia duduk sendirian di halaman rumah. Angin bertiup pelan. Tiba-tiba terdengar suara perempuan memanggil dari arah jalan gelap. Harry. Ia langsung menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Beberapa menit kemudian suara itu terdengar lagi. Harry. Kali ini terdengar lebih jelas. Suaranya lembut. Persis seperti gadis tanpa alas kaki yang mereka temui di hutan. Harry berdiri. Dadanya berdebar. Ya, halo. Tak ada jawaban. Hanya suara angin. Ia kembali masuk ke rumah. Namun sejak malam itu, suara perempuan itu terus datang. Saat sedang makan, saat mandi, bahkan ketika mencoba tidur. Harry, Harry, Harry. Suara itu selalu terdengar dari kejauhan, seolah mengajaknya kembali ke tempat yang sama. 2 hari setelah tim pencarian memulai penyisiran, ibu Harry baru menyadari putranya tidak ada di kamar. Pintu rumah terbuka, motor masih terparkir, ponsel dan dompetnya tertinggal di meja. Tetapi Harry telah menghilang. Tidak ada seorang pun yang melihat kemana ia pergi. Sejak pagi itu, Harry lenyap tanpa meninggalkan jejak. Sementara itu, mayat Radit ditemukan masih dikerubungi ular kecil yang tak mau meninggalkan tubuhnya. Pagi itu kabut masih menyelimuti kawasan hutan Plang Merah ketika tim pencarian kembali menyusuri jalur yang telah ditunjukkan Ajeng. Pak Arman berjalan paling depan bersama beberapa anggota polisi dan relawan. Mereka sudah 2 hari mencari tetapi belum menemukan jejak Radit. Periksa sampai ke sekitar batu besar, perintah Arman. Beberapa relawan berpencar. Suasana hutan terasa sunyi. Hanya suara dedaunan yang bergesekan tertiup angin. Tidak lama kemudian, salah seorang relawan berteriak, "Pak, di sini!" Semua orang berlari menghampiri. Di balik semak-semak, tubuh Radit tergeletak miring di atas tanah yang lembab. Tak seorang pun langsung berani mendekat. Puluhan ular hitam kecil masih melingkar di tubuhnya. Sebagian merayap di dada. Sebagian lagi keluar masuk di sela-sela pakaian yang telah robek. Anehnya, ular-ular itu tidak menyerang siapapun. Mereka hanya mengerubungi jasad Radit, seolah sedang menjaganya. "Usir dulu ularnya," kata Arman. Beberapa petugas menggunakan ranting panjang untuk menghalau ular-ular itu. Perlahan kawanan tersebut merayap masuk ke semak-semak hingga akhirnya menghilang. Barulah jasad Radit dapat dievakuasi. Tubuhnya sudah mulai membusuk. Warna kulitnya berubah kehitaman. Bekas gigitan memenuhi kedua kaki hingga pinggang. Wajahnya sulit dikenali jika bukan karena pakaian dan cincin tunangan yang masih melingkar di jari manisnya. Arman menghela nafas panjang. Angkat pelan-pelan. Beberapa relawan menundukkan kepala ketika kantong jenazah ditutup. Kabar ditemukannya Radit segera sampai ke rumah sakit. Bu Endah yang sedang duduk di samping tempat tidur Ajeng langsung menangis histeris. "Anakku!" Tangisnya memenuhi ruangan.
Ajeng hanya mampu menutup wajahnya. Air matanya kembali mengalir tanpa henti. Penyesalan memenuhi dadanya, tetapi semua sudah terlambat. Andai dia tidak menginginkan foto prewedding. Beberapa jam kemudian jenazah Radit dibawa pulang ke rumah. Tetangga berdatangan untuk melayat. Tak sedikit yang ikut menangis melihat Bu Endah memeluk foto anak semata wayangnya. "Harusnya ibu yang pergi duluan, nak," suaranya serak. "Kenapa kamu ninggalin ibu dulu?" Tak ada jawaban selain isak tangis para pelayat. Keesokan harinya, pemakaman dilaksanakan di tempat pemakaman umum tidak jauh dari rumah Radit. Langit mendung sejak pagi. Ajeng berdiri paling belakang. Tubuhnya masih lemah setelah keluar dari rumah sakit. Ia tidak sanggup mendekat ke liang lahat. Saat jenazah mulai diturunkan, air matanya kembali jatuh. Dalam hati ia hanya mampu berbisik, "Maafkan aku, Radit." Bu Endah nyaris pingsan ketika tanah pertama menutupi liang kubur anaknya. Beberapa warga harus menopang tubuhnya. Pemakaman berlangsung sederhana. Setelah semua selesai, satu persatu pelayat mulai meninggalkan makam. Ajeng menjadi orang terakhir yang pergi. Ia menatap nisan Radit cukup lama sebelum akhirnya membalikan badan. Seminggu kemudian, Ajeng memutuskan kembali ke kampung halaman orang tuanya. Sebelum berangkat, ia datang menemui Bu Endah. Perempuan tua itu tampak jauh lebih kurus dibanding beberapa hari sebelumnya. Ajeng menundukkan kepala. "Saya pamit." Bu Endah memandangnya cukup lama. "Tolong jalani hidupmu baik-baik ya." Ajeng menangis. "Saya tidak akan melupakan Radit, Bu." Bu Endah mengangguk pelan. "Begitu juga ibu." Ajeng mencium tangan perempuan yang pernah menganggapnya seperti anak sendiri. Tanpa banyak kata, ia pergi meninggalkan kota dengan membawa penyesalan yang akan terus hidup bersamanya. Sementara itu, pencarian terhadap Heri akhirnya membuahkan hasil. Seorang warga menemukan laki-laki itu duduk sendirian di tepi jalan dekat hutan. Pakaiannya kotor, rambutnya acak-acakan, tatapannya kosong. Ketika warga mencoba mengajaknya bicara, Heri hanya tertawa pelan. "Radit." Beberapa detik kemudian, ia kembali mengulang. "Radit, maafkan aku ya, Dit." Lalu tertawa lagi. Sesekali ia menoleh ke arah hutan, seolah melihat seseorang berdiri di sana. "Radit, ayo pulang." Warga segera membawanya ke keluarganya. Namun kondisi Heri tidak pernah kembali normal. Ia tidak mengenali siapapun. Yang ia ingat hanya satu nama, Radit. Beberapa hari setelah seluruh proses selesai, Pak Arman menyelesaikan laporan penyelidikan. Tidak ditemukan bukti tindak pidana. Hasil pemeriksaan menyatakan Radit meninggal akibat gigitan ular berbisa di kawasan hutan Plang Merah. Laporan itu kemudian ditutup sebagai kecelakaan saat memasuki kawasan terlarang. Meski demikian, Arman tidak pernah benar-benar bisa melupakan perkara tersebut. Ada terlalu banyak hal yang tidak mampu dijelaskan secara logis. Tentang hilangnya waktu selama 3 hari, tentang ular-ular yang tetap mengerubungi jasad Radit, dan tentang Heri yang kehilangan kewarasannya tanpa sebab yang bisa dibuktikan. Namun semua itu tidak pernah masuk ke dalam laporan resmi. Beberapa bulan berlalu, hutan Plang Merah kembali sunyi. Suatu sore, beberapa pencari kayu mengaku melihat seorang gadis berjalan tanpa alas kaki menuju ke arah dalam hutan. Di atas kepalanya masih ada keranjang anyaman. Ia berjalan perlahan tanpa pernah menoleh. Ketika dipanggil, gadis itu menghilang di balik pepohonan. Tak lama setelah kabar itu beredar, warga kembali dihebohkan oleh hilangnya sepasang calon pengantin yang dikabarkan sedang mencari air terjun tersembunyi untuk lokasi foto prewedding juga. Mereka tidak pernah ditemukan, dan sejak hari itu warga percaya air terjun tersebut tidak pernah meminta tumbal secara acak. Ia hanya memanggil orang-orang yang datang membawa cinta, kebohongan, dan pengkhianatan. Di dalam hutan itu tidak semua yang mati akan benar-benar pergi. Sebagian memilih tetap menunggu hingga rombongan berikutnya datang. Semoga menjadi hikmah dari kisah ini ya. Terima kasih Mbak Sarira, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak.
Tony Alves pamit dulu, sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum, hatur nuwun. Alhamdulillah.